Ahlus Sunnah itu disusun secara sistematis akidahnya yang disebut dengan akidah Asy'ariyah, disusun oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, keturunan dari sahabat Nabi namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Maka banyaklah orang kita pakai nama ujung Asy'ari. Pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Mungkin setiap antum punya kawan keluarga yang ada nama Asy'ari. Imam Masjid Habibur Rahman apa Ibadur Rahman Dumai, Habibur Rahman Ustaz Asy'ari. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yumli, lamnya itu namanya lam taukid, penekanan makna. Sesungguhnya Allah pasti, la yumli, yumli artinya mengulur, diulur rezekinya, diulur banyak, umurnya diulur panjang, jabatannya diulur langgeng. Siapa yang diulur itu? Lizalim, orang yang zalim. Hadis ini menjawab pertanyaan orang, kenapa orang yang tidak sholat, orang zalim, orang pezina, orang pemabuk, orang koruptor umurnya panjang. Inilah dia jawabannya. Jadi kita itu mengaji, menjawab kerisauan pikiran kita. Oh, ini ternyata innallaha la yumli liz-zalim. Orang zalim itu diulur Allah SWT. Supaya apa? Fa'idha akhadahu, ketika Allah mengadabnya, lam yuflithu, tak dilepaskannya lagi. Jadi Islam itu bukan berarti setelah kita masuk Islam, setelah kita sholat, puasa, zakat, haji, jihad, lalu hidup kita tenang, senang, kenyang, lenang. Tidak begitu. Banyak orang salah hijrah ini. Dianggapnya sebelum hijrah susah, setelah hijrah senang. Salah. Akhirnya setelah hijrah ternyata susah juga. Salah-salahnya Tuhan. Salah paham dia. Ini orang yang model begini, dia hijrah, tapi otaknya tak dibawanya, ditinggalkannya. Badannya aja hijrah, pakaiannya hijrah, bentuk wajahnya hijrah, casingnya hijrah. Jadi hijrah itu yang paling penting adalah hijrah pemahaman, bahwa setelah kita Islam, setelah kita ngaji, setelah kita taubat, ujian akan datang silih berganti, dan kita punya cara pandang yang berbeda. Dulu kita anggap kalau orang umurnya panjang, badannya sehat, jabatannya tinggi, kekuasaannya langgeng, dia dapat nikmat. Belum tentu. Buktinya dalam hadis ini ada orang yang diulur Allah. Umur kau kasih panjang, rezeki kasih banyak, keluarga, anak, bini, harta, benda, hidup mewah, dipuja-puji orang, tapi sesungguhnya itu adalah la yumli liz-zalim. Maka kalau ada orang zalim, orang aniaya, orang pemakan harta anak yatim, kejam pada karyawan, tak ada sifat kasih sayang pada tetangga, tapi rumahnya besar, hidupnya mewah, jangan heran. Ini hadis jawabannya. Apa tujuan Allah? Fa'idha akhadahu, ketika Allah mengazabnya, lam yuflithu, maka Allah tidak akan membiarkannya, langsung tak lepas sama sekali. Itulah makna. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat, wa kadzalika, demikianlah akhdhu rabbika, azab Tuhanmu, idza akhadzal qura, kalau Allah mengazab suatu negeri, maksudnya bukan negeri itu diazab, penduduk negeri itu diazab.
wa hiya zalimatun, orang-orangnya zalim. Inna akhdahu alimun syadid, azab Allah itu amat sangat alim, menyakitkan, syadid, amat sangat kuat. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun, disepakati alaih, atasnya sepakat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim memuat hadis ini. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Ada orang sholat, puasa sunat rajin, ikut pengajian, hidupnya susah, sakit-sakit. Ada orang tak sholat, tak puasa wajib, tak berzikir, makan haram, berzina, hidupnya senang. Orang yang belum mengaji melihat ini, Tuhan tak adil. Tapi setelah dia mengaji, apa kata dia? Orang yang sakit, orang yang susah, ada jawabannya. Apa jawabnya? Allah menguji dia, diberikan kesusahan, kesakitan, kepayahan, hatta yamshi alal ardi makanat alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tak ada dosanya walaupun sebesar ujung rambut, bersih sebersih-bersih. Sedangkan orang yang zalim, aniaya, jahat, kasar, zalim, tak pernah buat baik, kenapa hidupnya senang? Innallaha la yumli lizzalim. Inilah yang dimaksud dengan pemahaman hijrah. Jangan cuma hijrah nama, hijrah organisasi, tapi pemahamannya tak ikut, sehingga orangnya hijrah, pemahamannya masih pemahaman jahiliyah. Ada dua, Islam dengan jahiliyah. Pakaian Islam, pakaian jahiliyah. Pakaian Islam, pakaian jahiliyah. Pemikiran Islam dan pemikiran jahiliyah. Sekarang banyak orang Islam, tapi pemikirannya masih pemikiran jahiliyah. Menyalahkan Allah. Maka hadis ini menjadi perenungan bagi orang yang zalim. Coba renungkan diri kau. Aku ini zalim. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain. Tapi kok badanku sehat, tak pernah sakit. Kok rezekiku lancar. Berarti aku udah kena ini. Kita kalau ngaji itu macam punya meteran. Penyakit orang kalau udah punya meteran, dipakaikannya ke orang atau ke dia? Ke orang dipakaikannya. Inilah bahayanya orang. Kita kalau udah ngaji, pakaikan ke diri kita. Jangan-jangan aku ini zalim. Aku zikir biasa aja, puasa sunat tak pernah, mulut kasar, menzalimi orang, rezekiku lancar, umurku panjang, orang suka sama aku. Berarti aku ini udah kena azab ini. Inilah yang paling mengerikan, namanya azab berbaju nikmat. Disangka orang nikmat, padahal azab. Ada pula orang yang disangka orang kena azab, padahal Allah sedang membersihkan dia sebersih-bersih. Kedatangan Islam merubah cara pandang. Sakit adalah laknat. Begitulah cara pandang orang. Kalau sakit, laknat. Sakit bininya, kau kena laknat. Sakit lakinya, kau pun kena laknat. Sakit ustaz, ustaz kena laknat. Ketika Islam datang, rubah cara pandang. Sakit menghapus dosa. Sakit, orang sudah sampai pada satu level masuk surga. Syarat masuk surga amal sekilo, amal dia 8 on setengah. Macam mana cara menyempurnakannya? Kasih dia sakit. Karena amal yang bisa memenuhi yang kurang adalah amal sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya amalnya penuh sekilo. Karena kalau sabar jadi sekilo, masuk surga. Karena sakitnya itu masuk surga. Bukan karena zikirnya, bukan karena sholatnya, bukan karena puasa sunatnya kurang.
Dengan sakit itu dia mendapatkan ridha Allah. Kata penghuni surga, kami udah dapat surga semua udah, tapi kami belum dapat ridha. Kata Allah, yang dapat ridha aku cuma satu, orang yang ridha menerima takdirku. Itulah orang menerima ridha. Berubah cara pandang melihat sakit. Jabatan, yang satu begitu dilantik dapat jabatan, alhamdulillah. Yang satu lagi mengatakan innalillah. Lu kok beda? Karena yang satu menganggap alhamdulillah, inilah hasil selangan pajar, hasil lelang tanah, alhamdulillah. Yang satu lagi mengatakan inilah amanah yang aku akan dituntut di hadapan Allah nanti. Kan kok beda? Beda cara pandang. Hidup ini adalah cara pandang. Luka, tengoknya luka, diambilnya sarang laba-laba, kasih minyak lampu, sarang laba-laba itu kan getah. Jadi kalau ditempelkan ke luka, melengket dia, darah pun berhenti. Nah, tengok luka, luka ini, nanti luka ini melebar kena virus, ada pula diabetes sedikit diamputasi, muncul rasa takut, naik asam lambung, naik gula darah, jantung tak normal, naik kolesterol, opname. Lukanya sama atau tak sama? Sama. Yang membuat kita berubah itu apa? Cara pandang. Itulah pentingnya hidup ini, cara pandang. Kaya, miskin, susah, senang, cara pandang. Hitam putih. Menurut ibu, ibu lah orang yang paling hitam. Menurut ibu, sampai minum jus bengkoang, sampai kredit skincare, karena menurut dia hitam. Begitu sampai di Makkah pas umrah, doa sampai Ka'bah, tengok kanan Afrika, hitam. Somalia, hitam. Sama tak kulit dia waktu di Indonesia sama dengan di Makkah? Sama. Kenapa berubah perasaannya? Cara pandang. Orang yang punya mobil sport 5 miliar tak bersyukur pada Allah. Kenapa? Ditengoknya foto kawan dia update status naik private jet. Kita asal ada makan tenang, naik angkot pun ketiduran sampai pasar pagi, lewat gang rumah. Cara pandang. Maka kalau hijrah dalam Islam, robahlah cara pandang. Itu kuncinya dalam hidup. Islam merubah cara pandang. Mati, selesai. Tapi begitu Islam datang, kalau kau mati, ruh kau akan diletakkan di dalam kain kafan dari cahaya. Cahaya ruh ini dibawa oleh makhluk cahaya bernama malaikat ke pintu langit. Malaikat-malaikat penjaga pintu langit mengucapkan selamat datang, kaulah yang selama ini kami rindukan, karena amal kau pagi petang kami tengok, tapi orangnya baru datang sekarang. Kematian sesuatu yang membahagiakan. Cara pandang. Kalau saya mati Pak Ustaz, tinggal anak saya, tinggal istri saya, tinggal kawan saya. Karena cara pandang dia nengok di sini. Coba pindah ke sana. Kalau aku mati, jumpa ayahku, jumpa emakku, jumpa atukku, jumpa kawanku. Kenapa mati tidak terlalu menyedihkan? Karena cara pandang. Hidup tetaplah hidup yang sama,
Tapi setelah kita berislam, kita punya cara pandang yang berbeda melihat sesuatu. Jelas? Salat 208. Wa'an Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ba'athani Rasulullah SAW mengutus saya pengutip zakat di Yaman. Mu'adz pergi ke Yaman, kutip zakat di sana, amil zakat. Tugas amil zakat 3. Pertama, mengutip, menghitung, membagi. Itu maka jatah dia 1/8. Amil zakat sekarang duduk, siapa yang mau bayar-bayar? Ambil tuh ketuk pintu. Berapa emasmu? 85 gram, 2,5%. Berapa hartamu? 271 miliar, 20%. Kenapa beda? Rikaz, barang temuan. Lampu merah Subrantas Kubang, makin banyak saja pengemis. Tidak ada jalan lain kalau dijalankan zakat. Penduduk Pekanbaru 1.200.000. 1.200.000. Andai 100.000 orang saja. 1.200.000 itu kalau siang. Kalau malam tinggal 1 juta. Yang 200 balik ke Rimbo Panjang, balik ke Siak, balik ke Perawang, tinggal 1 juta. Kalau yang 1 juta ini yang bayar zakat, tak usahlah 50%, 10% saja, 100.000 saja. Yang bayar zakat sebulan 100.000 kali 100.000 orang, coba berapa? Coba kali berapa? 100.000 rupiah. Yang bayar zakat hanya 100.000 orang. Penduduk kita kan 1 juta. Hah? Udah, coba tengok nolnya. 10 M. 10 miliar. 10 miliar. Beli truk 1, angkut semua ini lampu merah. Bisa tak bisa? Bisa. Tak usah cerita APBD. Kalau udah cerita APBD mengeluh semua. Tak bisa kalian pakai APBD. Kami susah Pak Ustaz. APBD dipotong untuk IKN. Investor tak masuk. Tanyalah bupati semua mengeluh. Tak usah cerita APBD. Pakai zakat. Bisa. Kenapa orang tak mau berzakat? Orang tak percaya. Dianggapnya zakat itu dipakai untuk pilkada. Jika orang tak percaya. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka taat, mau mereka bayar zakat. Fa iyyaka, hati-hati. Wa karaima amwalihim, jangan sampai makan harta orang. Hati-hati nanti waktu kau mengambil zakat itu, hati-hati harta mereka. Masalah harta ini luar biasa. Hati-hati dengan harta mereka, kata Nabi SAW. Wattaqi da'watal mazlum, takutlah engkau pada doa orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Tadi waktu sholat antara kita dengan ibu ada hijab tak? Ada. Mana hijab? Sekarang tak ada lagi hijab. Antara kita dengan ibu tak ada hijab. Antara Allah dengan orang yang teraniaya tak ada hijab. Saya tak yakin dengan hadis ini Pak Ustadz. Kata Ustadz, rakyat yang teraniaya tak ada hijab. Ya. Tapi kenapa rakyat makin susah
penguasanya makin kaya, jabatannya makin lama, hidupnya makin senang, berarti kau belum hijrah. Berarti kau belum ngaji. Kalau kau udah ngaji, udah paham, oh, kalau ada jamaah bilang, oh itu udah alhamdulillah tuh. Tak usahlah dibacakannya hadisnya, tak usah dijelaskannya. Oh, katanya rakyat teraniaya itu doanya makbul. Antara dia dengan Allah tak ada hijab, ya. Kenapa penguasa yang zalim itu rumahnya makin besar, tabungannya makin banyak, anaknya sekolah dibiayai negara juga, bininya mau suntik kecantikan dibiayai negara juga, hah? Pembantunya mau cuci mobil dibiayai, bersin dia biayai negara. Antum ditanya orang, kau udah ngaji sama Ustaz Somad? Iya, setiap subuh Rabu kami ngaji. Ku dengar kemarin penjelasan ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainakum wa bainallahi hijab. Laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doa mereka tak ada hijab. Kenapa penguasa-penguasa, pejabat-pejabat itu makin banyak hartanya, makin sehat badannya? Apa jawabnya? Jawabnya hadis yang tadi lah. Itu maka disandingkannya hadis. Itu bukan nikmat, itu azab itu. Rumah besar, jabatan lama, duit banyak, itu azab. Kalau di jamaah dijelaskan begini, saya mau kena azab lah Pak Ustaz. Apa tak poning kepala menghadapi jamaahnya begitu. Kalau gitu saya kena azab aja lah Pak Ustaz. Itu azab. Azab itu. Apa arti azab itu? Azab kali kurasa. Itu azab orang Medan. Al-azabu al-man'u. Itu arti kata azab. Al-azabu al-man'u. Azab artinya tercegah. Itu arti azab. Loh, apa hubungan azab dengan tercegah? Saya ustadz, maka saya ceramah. Kalau saya ceramah, suara saya mesti lantang. Kalau saya minum es, suara saya hilang. Langsung asal minum es, nauzubillah, batuk, suara saya hilang. Jadi waktu pergi ke minum es teba, Ustaz Henry minum es teba, Pak Sarwanto minum es teba, saya tak bisa minum es teba. Itu namanya al-man'u, tercegah, tak bisa. Itu artinya saya sedang kena azab. Sekarang saya tanya, azab itu ketika ada atau ketika tak ada? Ketika ada, itulah azab. Kalau barang itu tak ada, bukan azab, karena memang tak ada. Ketika es itu ada atau ketika tak ada, dia azab. Ketika ada dan kita tak bisa menikmati, itulah azab. Paham? Harta ada, jabatan ada, mobil ada, kuasa ada, tapi tak bisa sebagai amal jariah. Itulah azab. Paham? Azab itu. Jadi kalau paham kita tentang ajaran Islam ini, hanat alaihi dunia, ringan dunia ini. Jadi tolong kalau ngaji itu yang dicari itu paham, memahami hadis ayat supaya ringan kita melihat dunia. Ustadz paham, saya tidak paham, saya berusaha untuk paham. Makanya doanya tadi sebelum ngaji, Allahumma faqihna fid din, pahamkan kami agama ini. Kalau sudah paham kita agama ini, ringan kita melihat dunia. Si anu dilantik jadi anu Pak Ustadz. Apa pula susah hati kita, dia sedang kena azab. Dia sedang kena azab.
Kenapa pula kita susah hati nengok orang kena azab? Justru kita doakan, mudah-mudahan dia amanah, selamat dia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ada orang 5 tahun punya jabatan, 10 tahun punya jabatan, tidak pernah buat satu amal pun yang bisa jadi amal jariah. Lama saya memikir, padahal tanda tangan itu bisa dipakai untuk bangun rumah Quran setiap kelurahan, bukan kecamatan. Bisa kumpulkannya semua lurah, kau lurah, buat rumah Quran, buat rumah Quran, buat rumah Quran, buat rumah Quran. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, buat rumah Quran. Bisa atau tak bisa? Bisa. Selama 5 tahun rumah Quran tak ada, Islamic Center tak ada, pengiriman mahasiswa ke Mesir tak ada, pembelian asrama di Kairo tak ada, apapun tak ada. Itulah azab. Pernah punya jabatan tapi tak mengalir sebagai ini. Direkam semua, tak hidup kamera. Kameranya hidup kan, cuman tak bisa streaming kan, artinya tetap bisa diupload. Walaupun tak bisa streaming, tidak live, tetap bisa diupload. Kalian share sebanyak-banyak biar ditonton orang. Kasih nanti yang menang pilkada itu tonton, biar tahu dia apa yang mau dia buat 5 tahun. Ceramah saya sampaikan, Bapak, ini jalan-jalan lintas, orang Jambi mau ke Riau lewat sini, orang Aceh mau ke Jakarta lewat sini, bangun Islamic Center di sini, maka mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Pakai jabatan. Selesai tausiah, dikumpulkannya Kemenak, bilangnya Kemenak, kalau didengarkan cakap Ustaz Somad tuh, kita bangun sini masjid, siapa yang mau sholat sini? Siapa yang ini kebun karet? Siapa di sini? Disampaikan Kemenak tuh ke saya. Kemarin selesai Ustaz tausiah, kumpulkannya kami semua. Kata dia, kok kita bangun masjid ini, siapa sholat di sini? Betul-betul kena azab bupati kalian juga. Azab dia. 5 tahun, 10 tahun jabatan. Padahal kok dibuatnya di situ Islamic Center, sampai hari kiamat bis-bis akan berhenti. Jual itu lapak-lapak itu sewakan ke jamaah. Jamaah akan buka tempat jualan, ekonomi bangkit, duit sewanya masuk ke masjid. Lama saya pikir, kenapa tak terpikir otaknya untuk beramal soleh? Kenapa tak terpikir kepalanya untuk beramal soleh? Lama saya merenung. Oh, asal udah bisa kita bilang, oh, kalaulah dia sudah makan haram dengan cara yang haram, mendapatkan yang haram, lalu kemudian dia terpikir untuk beramal soleh, lalu apa yang tersisa untuk aku? Kenapa orang tak terpikir untuk berbuat baik? Karena banyak makan haram. Tak ada ide sama sekali untuk berbuat baik. Ya salah Ustaz sendiri. Kenapa Ustaz tak sampaikan? Ku sampaikan di depan biji matanya. Nah, kalau kau buat di sini Islamic Center, mengalir sampai hari kiamat, menolak. Begitulah adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabatan itu 5 tahun, 10 tahun hanya menjadi azab. Paham? Tapi saya tak berhenti. Asal ada di situ bupati, kapolres, dandim, kepala dinas, kepala badan, hajar terus. Sampaikan terus. Apa yang Ustaz harapkan? Mendapat amal jariah. Itu aja. Dirikan rumah Quran, dirikan Islamic Center, kirim anak-anak ke Mesir,
kirim ke Tarim, mumpung kalian masih ada jabatan. Dibuatnya, alhamdulillah. Tak dibuatnya, aku dah sampaikan, dah lepas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqi da'watal mazlum. Dua pesan Nabi kepada Mu'az bin Jabal. Pertama, iyyaka wa karaima amwalihim. Jangan makan duit orang. Yang kedua, hati-hati doa orang teraniaya. Kita pun juga dua. Hati-hati duit. Yang kedua, hati-hati doa orang teraniaya. Saya tak ada ngurus duit orang, Pak Ustadz. Kita pasti kena dua. Saya tak ada ngurus duit orang, Pak Ustadz. Kau memang tak ada ngurus duit orang. Tapi berapa anak gadis orang udah kau kecewakan? Kena. Tapi saya nggak ada apa-apa, Pak Ustadz. Kau mungkin tak apa-apa, tapi dia udah kena karena kau PHP. Jangan di PHP anak gadis orang. Kalau padi katakan padi, jangan sampai tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, supaya jangan tenanti-nanti. Jangan sampai cinta kelapa. Orang cinta awak tak apa-apa. Jangan di PHP orang. Jadi yang dua ini pasti orang kena salah satunya. Ada yang kena dua-duanya. Masalah harta kena, masalah zolim doa pun kena. Tapi ada orang kena salah satunya. Nah, jadi ini masalah harta dengan masalah doa. Harta materi, doa non materi. Mungkin kita tidak ambil harta orang, tapi perasaan orang. Macam mana kita mau menjaga perasaan orang, Pak Ustadz? Kan nggak mungkin semua orang bisa saya jaga perasaannya, Pak Ustadz. Saya ini paling ganteng di kelas. Kan nggak semua orang hatinya. Jangan berikan harapan. Jangan kasih harapan. Perempuan-perempuan pun gitu. Itu maka dilarang perempuan senyum sama laki-laki tak mahram. Kenapa? Karena kalau kau senyum, itu udah harapan. Ini yang nonton ini kan bukan cuma laki-laki, perempuan. Senyum kau di kelas itu udah harapan sama dia. Tengoknya senyum. Jangan senyum, jangan tengok mata orang. Karena senyum itu sudah harapan. Teraniaya dia. Didoakannya kau tak laku-laku. Berapa banyak orang cantik tak berlaki. Dipakukannya ke pokok rambai. Mati rambai ini baru kau berlaki katanya. Tak mati-mati rambai itu. Jadi iya kok pokok rambai, kok pokok beringin 300 tahun. Jangan kasih orang harapan. Bang, antar aku nanti ke fakultas sore ya. Itu harapan tuh. Karena kalian mahasiswa, masa hidup kalian masih panjang. Walaupun tidak semua mahasiswa umurnya panjang. Banyak mahasiswa ini berpikir, kita buat-buat dosa aja dulu, masih lama ini. Nggak, banyak mahasiswa mati di sungai. Kita walaupun muda, jangan pernah berpikir bahwa kita hidup masih lama. Banyak malaikat maut datang tak menunggu orang tua. Hadis terakhir, hadis ketiga 209. Wa an Abi Humaid, nama dia Abdurrahman bin Sa'id As-Sa'idi. Qala, dia berkata, Ista'malan nabiyyu rajulan minal azdi. Nabi mengangkat rajulan, seorang laki-laki, minal azdi, dari suku Azdi, sebagai amil zakat. Yuqalu lahu Ibnul Lutbiyah. Nama dia Ibnul Lutbiyah. Ala sadaqah, dia mengurus zakat. Mengutip, menghitung, membagi. Mengutip, menghitung, membagi. Falamma qadima, ketika dia balik dari mengutip zakat,
Apa kata dia? Hadza lakum. Ini zakat untuk kamu. Wa hadza uhdiya ilayya. Ini hadiah untuk saya. Ini zakat kurma untuk kamu. Ini kurma dikasih orang itu ke saya. Faqama Rasulullah SAW, Nabi berdiri alal mimbar. Nabi langsung naik ke atas mimbar. Fahamidallah, Nabi mengucapkan alhamdulillah. Itulah mengapanya setiap khutbah, setiap kata sambutan mesti diawali dengan alhamdulillah. Wa asna alaih, memuji Allah. Summa qala, apa kata Nabi? Amma ba'du. Itulah mengapa sunnah menyebut dalam ceramah amma ba'du. Amma artinya adapun, ba'du setelah itu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du. Amma ba'du artinya adapun setelah itu, setelah ini. Ada jamaah Malaysia bertanya ke saya, Ustaz, apa arti amma ba'du? Amma ba'du itu artinya adapun setelah itu. Rupanya setiap siapapun yang ceramah itu ditanyanya, apa arti amma ba'du? Jadi semua jamaah itu manggil dia jamaah amma ba'du. Saya pun di antara jamaah Malaysia, dia itulah yang paling saya ingat. Yang lain itu lupa saya namanya. Asal jumpa bapak tuh, oh jamaah amma ba'du. Amma ba'du. Fa inni, kata Nabi, asta'milur rajula minkum. Saya mengangkat salah seorang dari kamu alal amal, bekerja sebagai amil zakat. Mimma wala anni Allahu, untuk mengutip zakat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayati, lalu dia datang. Hadza lakum, ini untuk kamu. Wa hadza hadiyatun, dan ini hadiah uhdiyat ilayya, dikasih orang ke saya. Afala jalasa fi baiti abih, kalau dia duduk di rumah bapaknya, au ummi, duduk dia di rumah emaknya, hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan, apakah mungkin datang orang membawa hadiah untuk dia? Kalau duduk dia di rumah ayahnya, duduk dia di rumah emaknya, apa datang orang ngasih hadiah ke dia? Tidak. Kenapa orang ngasih hadiah ke dia? Karena dia petugas zakat. Kenapa Nabi tak langsung menegurnya ke depan? Kamu. Karena kalau yang ditegur cuma satu, pelajarannya kepada satu. Tapi kalau ditegur semua, maka semua dapat. Kalau menegur orang satu, itu marahnya masih satu. Tapi kalau ditegur secara umum, amat sangat marah. Tapi tak ada sebut nama. Nabi tak ada nyebut nama. Itu tadi di awal ada sebut nama. Periwayat hadis menyebut nama. Nabi tak ada nyebut nama. Baca absen mahasiswa, fulan, fulan, fulan. Mana si fulan? Sakit dia Pak Ustaz. Oh, sakit. Begitu saya pulang, keluar dari pintu UIN, lewat rumah makan, nampak cewek megang-pegangnya di depan lampu merah Subrantas Simpang Kubang tuh. Saya video kan dari belakang. Pas kumpul mahasiswa saya kasih tahu, ada mahasiswa izin ke saya. Tuanya Allah tunjukkan. Pas saya pulang, nampak saya perempuan memegang pinggangnya pas di depan mata saya di lampu merah. Mana yang lebih keras ke jantung, saya sebutkan di depan itu atau berdua?
depan umum. Kalau berdua begini jelas sudah terbuka, tapi depan umum apa tak begini jantung. Ini kalau sampai ditunjuk ustaznya begini. Hah? Itulah bunyi hadis. Paham? Antum pun menegur orang, teguran dua. Teguran secara personal kasih tahu dia. Tapi teguran untuk yang lain supaya tahu. Yang lain itu jangan membohongi saya. Tunjukkan Allah SWT. Ingat saya muka orangnya sampai sekarang. Entah nikah dia sama itu, entah tidak, Allah. Tapi kok jumpa, mana tahu terjumpa, saya tanya juga. Ini yang kau bonceng dulu. Mana tahu jumpa pas undangan nikah orang kan. Ini yang di lampu merah dulu. Kalau duduk dia di rumah bapaknya, duduk dia di rumah emaknya, apa datang orang ngasih hadiah sama dia, kata Nabi. Wallahi demi Allah, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an. Jangan ambil bi ghairi haqqihi, kecuali dengan haknya. Dia hanya boleh mengambil dari jatah amil 8/8. Illa laqi Allah Ta'ala. Kalau dia curang mengambil kambing zakat, mengambil kurma zakat, yahmiluhu yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya nanti hari kiamat. Itulah makna ayat wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang dia akan membawa kecurangannya pada hari. Fala a'rifanna ahadan minkum. Aku tidak mengenal ada orang di antara kamu nanti laqiya, menjumpai Allah. Laqiya, jumpa dengan Allah. Yahmilu ba'iran, memikul unta yang berbunyi rugha, rugha suara unta. Kalau kambing mengembek, kalau lembu mengemuh, kalau harimau mengaum, kalau unta itulah dia rugha, rugha suara unta. Au baqaratun, atau lembu laha khuwar, khuwar suara lembu mengemuh. Au syatun, atau kambing tay'aru, tay'ar mengembek, mengembek. Summa rafa'a yadayhi, Nabi mengangkat kedua tangannya. Hatta ru'iya bayadu ibtaihi, Nabi angkat tangannya sampai nampak putih ketiaknya. Karena lengan baju Nabi tak berkancing. Lengan baju Nabi itu ujungnya besar. Kalau diangkat begini, ini lengan berkancing, ini lengan zaman sekarang. Kalau antum cari jubah Nabi, tulis di, nampak jubah itu besar. Kalau diangkat tangan begini, nampak putih. Jadi Nabi Muhammad SAW sangat putih. Saking putihnya, nampak putih ketiaknya. Bayadu ibtaihi. Waktu Nabi mengangkat tangan itu apa kata Nabi? 3 kali. Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu. Apakah sudah kusampaikan? Apakah sudah kusampaikan? Apakah sudah kusampaikan? Antum jawab syahidna. Allahumma hal ballaghtu, syahidna. Apakah sudah kusampaikan? Kami sudah menyaksikan. Kenapa begitu? Karena nanti di akhirat ditanya, Abdul Somad, sudah kau sampaikan? Semua jamaah syahidna. Kalau nanti ada ustadz, guru, habib, saya ijazahkan amalan ini, jawabnya qabilna, qabilna, kami terima. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun, disepakati alaih atasnya, maksudnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Itulah hadis
pertemuan akan datang 210. Selanjutnya kita jawab pertanyaan, setelah itu baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat.